Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di sesi 3. Jadi di sesi 3 ini saya akan coba bahas dua hal ya. Yang pertama adalah tugas minggu lalu, kemudian yang kedua materi sesi 3 lanjutan dari minggu lalu, dan yang ketiga nanti ada latihan yang saya akan coba berikan berhubungan dengan Microsoft Excel ya. Baik, sebelumnya saya coba share dulu terlebih dahulu screen saya ya. Yang pertama saya coba buka terlebih dahulu. Ah, ini udah saya buatkan ya settingannya di e-learning. Jadi silakan nanti absensi dulu sehingga nanti bisa Anda buka file material sesi 3. Kemudian nanti juga ini ada latihan ya. Jadi kenapa saya hampir tiap sesi kasih latihan atau tugas, karena memang kita tidak ketemu secara langsung, sehingga untuk memperoleh tambahan nilai untuk nanti UTS ataupun UAS, jikalau nilai Anda kecil, itu nanti akan saya tambahkan dari nilai tugas maupun kuis yang nanti saya lakukan, gitu ya. Eh, untuk tugas dan kuis yang dilihat tidak hanya benar saja, tapi yang penting sih lebih utama adalah Anda mengerjakannya terlebih dahulu sesuai dengan tepat waktu. Mungkin saya tidak akan apa ya namanya tidak mentolerir kalau terlambat atau sebagainya, karena waktunya yang saya setting akan selalu 1 minggu gitu ya. Sehingga yang penting Anda mengerjakan tepat waktu itu sudah oke. Kalau misalkan lebih benar lagi jawabannya itu tuh lebih baik lagi gitu ya. Tapi yang pertama yang jadi bahan apa namanya istilahnya bahan eh, penilaian adalah eh, ketertiban Anda untuk mengerjakan tugasnya, gitu ya. Oke, baik, saya langsung saja bahas ya. Jadi untuk tugas minggu lalu sudah ada di e-learning juga ya. Jadi saya langsung buka saja dari e-learning ya. Ini seperti ini. Nah, ini ya soalnya ada di sini. Nah, ini ya, ini ceritanya adalah tentang Tekes Telkom. Dia di bawah PT Telkom, terus proses bisnisnya berhubungan dengan pembayaran jasa kesehatan. Kemudian ini bicaranya adalah tentang kas kecil. Ada kebijakan sebesar 500.000 setiap transaksi yang dicatat. Kemudian ada pre-definition datanya adalah seperti ini ya, ada tanggal transaksi, nomor bukti, keterangan, kas masuk, kas keluar, saldo akhir. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dianalisis ya. Yang pertama adalah kelengkapan data yang disajikannya. Kemudian yang kedua adalah apakah ada data yang tidak seharusnya dicatat atau kesalahan pencatatan begitu. Atau juga apalagi di sini pengeluaran dan penerimaan yang tidak seharusnya ya. Tidak seharusnya itu berarti kalau misalnya ada pencatatan yang di atas 500.000 mungkin seperti itu ya, karena ada kebijakan bahwa kas kecil hanya mencatat untuk transaksi-transaksi maksimal 500.000. Oke. Nah, langkah pertamanya tentu kita harus buat dulu ya proyeknya. Kita buat dulu proyeknya. Saya buka dulu ACL-nya ya, ada di desktop saya. Kemudian kita buat project, new project, kemudian saya bikin di data analitik, ada di perkuliahan, kemudian ada di data analitik ya, saya bikin folder baru, lat 2 npm nama, sudah ada, saya ganti lah ya, lat 3 strip npm nama, kemudian saya beri nama juga di sini. Lat 3 strip npm nama strip kelas. Kemudian langkah awalnya kita preposisi data dulu ya. Kas kecilnya kita cari, misalkan saya simpan tadi di sini kas kecil. Oke, ini kita definisikan dulu. Ini saya hilangkan dulu garis-garisnya ya untuk pembagian data dan struktur datanya. Sudah oke.
Kemudian kita beri nama, tentu di sini dimintanya adalah seperti ini ya. Tanggal trans, nomor bukti, keterangan kas masuk, kas keluar, dan saldo akhir. Berarti ini tanggal trans. Kemudian ini nomor bukti. Yang ini keterangan. Yang ini saldo masuk, saldo keluar, kas bukti masuk ya. Saya coba cek dulu. Oh, kas masuk ya. Bukan saldo masuk, kas masuk, kas keluar ya. Kas masuk, kas keluar, kemudian saldo ya. Oke, kemudian saya next ini ya. Finish, oke. Kemudian saya perlu analisis lebih lanjut. Oke, sesuai dengan permintaannya ini ya, pastikan bahwa data kas kasih tidak ada yang tidak disajikan. Berarti langkah pertamanya saya coba filter dulu, saya bagi dulu ya dengan cara melakukan filter. Karena di sini kan ada dua transaksi, ada kas masuk dan ada kas keluar. Berarti saya coba filter dulu, kemudian saya beri nama di sini misalkan filter BKM gitu ya. Di sini kita lihat BKM 01, terakhir ada BKM 022. Kita gunakan between saja. Ini value-nya adalah nomor bukti, yang ini adalah tadi ya, BKM 01, yang ini adalah BKM, ini BKM strip 022 ya. Oke, ini sudah ke filter, kemudian kita cek ya. Nah, untuk mengecek kan di sini dimintanya adalah ada yang tidak disajikan atau ada nggak yang tidak disajikan. Berarti kan kita tinggal cek dari bukti transaksinya ya. Ada nggak transaksi yang terlewatan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan analis gaps ya. Memang ini belum sempat saya jelaskan, harusnya saya jelaskan hari ini gitu ya, tapi rencananya agar Anda coba explore dulu sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kalau kalau datanya sedikit bisa kita cek lah satu persatu ya, satu, dua, tiga, secara sequence gitu ya. Oh, ini dari 3, 4, 5-nya nggak ada kan, berarti ini datanya tidak disajikan kan gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 juga nggak ada. Nah, tapi kalau datanya banyak kan itu tidak memungkinkan ya. Sangat melelahkan gitu ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menggunakan analis gaps ini untuk membantu kita mencari data-data yang tidak apa ya, yang hilang atau gaps data antara satu data dengan data lain dengan ukuran sequential gitu ya. Nah, sequence on-nya adalah tinggal pilih nomor bukti, oke, nanti akan dia muncul. Nah, di sini akan muncul gaps detected between 3 sampai 6, kemudian gaps detected between 12 sampai 16, oke, sudah ketahuan. Kita coba reportkan dulu datanya ya. Ini kita output ke screen saja, oke. Nah, ini sudah muncul ya, berarti tinggal kita cek dulu di log filenya. Ini saya close dulu log file. Nah, ini ya. Jadi saya melakukan 3 kegiatan di proses analisa ini. Yang pertama adalah melakukan filter ya dengan filter seperti ini. Kemudian melakukan gaps ini untuk hasilnya ini ya, ada 2 gaps gitu kan. 316. Nah, ini hasilnya di sini kan sebenarnya ya 36, kemudian di sini 1216 berarti di sini kan. Nah, baru di sini kita tambahkan komen. Berarti bisa dikomen misalkan untuk data kas masuk ditemukan BKM bukti bukti nomor, kita list saja ya. Di situ kan ada 45.00,0014,0015 tidak dicatat dalam laporan kas kecil. Oke, ini berarti
baru kas masuknya saja ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita sekarang unfilter dulu ya. Kita coba bikin filter baru, filter untuk yang kas keluarnya ya. Ini kita beri nama filter BKK. Kita gunakan lagi Bitwin yang tadi ya. Ini value-nya kita rubah. Kita ambil nomor bukti lagi. Kita ambil lagi di sini minimalnya pasti BKK 001 ya. BKK strip 001. Kemudian maksimalnya kita lihat di sini ada BKK 018. Eh, BKK strip 018. Oke, nah ini sudah terfilter sama seperti tadi. Gunakan analyze gaps ya. Tinggal pilih sequence on, nomor bukti. Ini kita add dulu ya. Oke. Nah, hasilnya ternyata ditemukan juga ya untuk 4, 5, 6, 9, 10 ya. Ini tinggal kita reportkan dulu untuk memastikan ya, reportkan dulu yang BKK-nya. Oke. Ini hasilnya berarti kalau tadi 4 ini ya di sini, kemudian tadi berapa? 5, 10, ini ya 8, 9 ini ya. Berarti ada dua ya, ada dua gaps ya. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan lagi toolsnya. Kita coba mengubah dulu ke log filenya dulu. Ini kita naikkan dulu ya. Ini tinggal pilih tinggal analyze tools, pilih comment, berarti sama ya di bukti kas keluar ditemukan nomor bukti 004, 005, 006, 009, 0010 tidak dilaporkan, tidak 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 tercatat di laporan kas kecil ya, dengan kas kecil. Oke, kita klik OK. Nah, berarti kita sudah melakukan analisa untuk yang poin pertama yang ini ya. Yang keduanya adalah ini kebijakan ya. Kita cek yang 500.000 ini ya, atau sorry. Apakah ada pengeluaran? Oh, ini berarti kita ngecek apakah ada pengeluaran yang tidak semestinya ya. Jadi kalau misalkan masuk di kas keluar harusnya menambah kas gitu ya. Sorry, kas keluar itu mengurangi kas atau mengurangi saldo kas gitu ya. Dan kas masuk menambah saldo kas. Mungkin ada salah pencatatan nggak, kita cek gitu ya. Nah, sebenarnya caranya simpel juga ya. Tinggal kita lihat saja ya sebenarnya dari filter tadi kan. Nah, ini ya, ini filter ini tinggal sudah kelihatan nih ya. Eh, kita coba close dulu. Nah, ini kalau kita sudah gunakan filter BKK ini ya. Ini ada dua transaksi kan, ini harusnya di sini posisinya kan. Iya, sedangkan ini ada muncul di kas masuk. Sudah jelas salah kan. Nah, ini tinggal kita report lagi aja ya. Kita report lagi. Oke. Kemudian langsung kita tambahkan komen ya. Ini berarti nomor bukti kas keluar nomor 003 dan 0011 tidak salah pencatatan gitu ya. Salah pencatatan tercatat di bukti di kas masuk ya. Oke. Kemudian kita cek juga untuk yang kas keluar ya. Jadi ini satu satu tindakan sebenarnya dua hal bisa ketahuan. Nah, kita nggak perlu lagi filter ulang ya karena kita sudah simpan kan tadi ya. Tinggal kita pakai filter BKM-nya. Oke. Nah, ini juga ada nih. Ini di BKM 006. Ini kita report lagi. Kemudian kita kasih tools komen, bukti pas masuk nomor 006 salah pencatatan masuk ke bukti
bukti kas keluar. Oke. Nah, ini ya. Nah, sehingga sekarang yang nomor 2 pun kita sudah analisa lah, walaupun memang angkanya sebenarnya sederhana sekali gitu ya. Mungkin nanti di kasus-kasus lain mungkin akan jauh lebih kompleks gitu ya. Oke, nah ini untuk yang soal nomor 2-nya ya. Nah, sekarang terakhir nomor 3. Nah, nomor 3 ini dimintanya adalah apakah ada nggak kesalahan dalam pencatatannya ya, karena ada kebijakannya adalah bahwa pengeluaran kas kecil tidak boleh lebih dari 500.000. Nah, ini kan juga simpel sebenarnya ya. Ini tinggal kita ceknya seperti ini. Kita coba filter saja ya. Eh, Unfilter dulu maksud saya. Nah, kita ambil sumber datanya, tinggal kita filter berdasarkan kas masuk dari saldonya. Tinggal seperti ini saja ya. Berarti tinggal kita klik filter, kemudian kas masuk ini lebih besar dari 500. Ada nggak ya? Kalau ada berarti kan salah karena tidak boleh lebih besar dari 500. Ini tinggal klik OK, ternyata ada 2 transaksi ya. Nah, ini tinggal kita reportkan. OK, kita tinggal tambahkan komen ya, tambahkan komen, kemudian komennya berarti bukti kas masuk 001 dan 0012 melebihi tidak sesuai ketentuan karena lebih besar dari 500.000 kan gitu ya. Oke, nah kemudian yang kas keluar pun sama ya, tinggal kita unfilter dulu ya, kita unfilter dulu, kemudian filter ulang, kita gunakan kas keluar, ini juga sama lebih besar dari 500.000 ya. Oke, ini juga ternyata ada BKK 07 dan BKK 04. Kemudian kita pilih lagi reportkan dulu ya, outputnya sama ke screen, kemudian pilih komen, tinggal kita masukkan untuk bukti kas keluar nomor 007 dan 014 melebihi kebijakan perusahaan yaitu 500.000 kan gitu ya. Oke. Oke, nah berarti kita sudah selesai melakukan analisa sesuai permintaan. Mungkin bisa dilakukan analisa yang lain ya, yang dibutuhkan ya. Misalkan kita mengkelompokkan gitu ya. Sebenarnya betul nggak nilai kas keluarnya dengan catatan? Tapi kan itu butuh data lebih lanjut ya. Jadi kita butuh data apa namanya data fisiknya kalau untuk seperti itu. Jadi tergantung nanti analisa kita itu tergantung dari kebutuhannya apa. Bahkan kadang analisa ini juga dimintanya untuk menginfografikan saja gitu ya, menambahkan insight. Misalkan oh ternyata banyak kas kecil tuh ternyata kas masuknya lebih banyak gitu ya. Berarti kan terus misalkan ada bisa jadi misalkan nanti ternyata kas masuknya transaksinya banyak yang lebih 500.000 misalkan ya. Kok bisa seperti itu? Ternyata kan berarti kan kas masuk ini kan transaksi yang dilakukan secara cash kan gitu ya, secara kas gitu ya, dibayarkan pada bendahara gitu ya. Nah bisa berarti nanti bisa saja kebijakan perusahaannya dirubah. Berarti kas masuk nggak boleh 500.000 karena terlalu kecil sehingga transaksinya jadinya banyak yang melebihi gitu ya. Karena banyak orang yang nggak perlu transfer lah misalnya dengan uang sebesar 500.000 gitu ya. Ternyata sekarang uang 1 juta pun mereka misalnya banyak yang trennya lebih banyak bayar langsung ke bendahara misalkan. Karena biasanya kalau restitusi itu kan biasanya untuk para pensiunan gitu ya, yang belum mengenal sistem pembayaran online gitu ya, yang lebih 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 dekat dengan sistem pembayaran konvensional. Jadi dengan bayar kas ke bendahara lebih menurut para penggunanya menurut mereka lebih aman kan bisa aja seperti itu ya. Itu analisa-analisa yang nanti bisa kita utarakan sebenarnya gitu dari hasil yang kita peroleh, itu kita temukan. Oke, nah berikutnya yang akan saya bahas adalah untuk materi sesi tiganya. Ini kan untuk pembahasan minggu lalu ya. Nah, materi sesi tiganya itu adalah berhubungan dengan analisa data ya, analisa data lanjut. Ini bisa Anda bisa cek nanti di file materialnya. Di sini ada ini ya.
File material lebih lanjutnya ini tinggal di open, ini juga double ya, lupa. Nah, di sini saya sudah bahas ya, count sudah minggu lalu, total juga sudah, statistik juga sudah, gap juga barusan sudah saya bahas, tinggal classify-nya saja ya. Nah, classify-nya ini sebenarnya simpel. Kita gunakan file AR DBF ya. Anda bisa nanti scroll ke bawah ya. Nanti di sini sudah ada pembahasannya, bisa dibaca sendiri nanti bisa ulang ya. Ini tugasnya jangan dulu dikerjakan ya, karena ada tugas lain sebelum sebelum mengerjakan tugas ini. Jadi nanti akan saya minta dulu isi dulu ininya dulu ya. Jadi jangan dibaca dulu latihan 4-nya. Saya coba bahas dulu yang classify. Intinya classify ini fungsinya untuk melakukan pengelompokan berdasarkan kategori tertentu untuk mengakumulasikan nilai numerik gitu ya. Kita menggunakan di sini data AR, cuma data AR yang lebih besar ya, pakai di base compatible file. Oke, nah saya coba kerjakannya langsung di ACL-nya di satu project yang sama saja, mudah-mudahan nggak bingung ya. Biar saya nggak bikin project banyak gitu ya. Ini tinggal saya ambil lagi, terus kemudian saya ambil AR-nya. Saya ambil AR-nya di mana ya? Di inilah di sini ada kok. Oh nggak ada ya. Mana AR-nya? Sebentar. Tadi ada ya nih. Pas kecil. Oh sorry, ini data file ya harusnya ada. Nanti sebentar. Kita coba cek dulu di sini. Ya, 2022 data analisis. Ini ya, open, next, finish ya. Nah, sudah dikenal jadi cepat. Nah, cuman kita perhatikan ternyata di data AR ini yang di base compatible file ini ada record delete. Berarti ada data kosong yang tidak terhapus ya oleh ACL-nya. Ya kita hapus manual saja nggak ada masalah ya. Tinggal di remove dulu di sini. Kemudian kita atur dulu struktur apa datanya ya. Ini misalnya nomor transaksi, ini tanggal transaksinya, ini jatuh tempo, ini referensi number-nya, ini tipe dari piutangnya. Kemudian untuk menghapus permanen dari data kosong tadi, kita bisa pilih ke edit, input file definition, tinggal ada record delete, ini tinggal buang ya. Ada tombol sampah di situ, kontak sampah, langsung dibakar gitu ya. Nah, sudah dihapus, oke. Kemudian kita analisa untuk menggunakan fitur analyze classify. Nah, analyze classify itu tadi seperti tadi saya bilang adalah fungsinya untuk mengkategorikan berdasarkan kategori tertentu gitu ya. Sehingga kita bisa memperoleh informasi mengenai akumulasi dari data numeriknya. Sebagai contoh misalnya di sini ada tipe transaksi piutang CN, IN dan yang lainnya lah gitu ya. Ini omongannya ada sini ya. Nah, ini kita ingin tahu misalkan kalau kita kategorikan kira-kira banyak transaksi piutangnya di jenis mana gitu ya. Terus nanti mana yang presentasinya apa ya istilahnya ya, memberikan pengaruh paling besar gitu ya. Karena kan kalau piutang ini kan kalau macet nanti tentu ada akibat ya karena nanti akan berhubungan dengan piutang tetap tagih gitu ya. Kemudian nanti berhubungan dengan cadangan piutang kan gitu ya. Nanti kalau cadangan piutang tentu mempengaruhi aset perusahaan ya karena nanti kan cadangan piutang itu harus disisihkan gitu ya. Sampai kalau sehingga kalau semakin besar piutang tetap tagihnya bisa jadi mempengaruhi operasional perusahaan gitu ya. Oleh karena itu kita perlu analisis misalkan seperti itu kasusnya ya. Nah, berarti tinggal pilih analyze, pilih classify ya. Ini tinggal kita pilih classify on-nya type, ininya amount, klik OK. Simpel saja sudah muncul ya, ya. Ternyata di sini ada 5 kategori, ada A, CN, IM, PM, dan TR, dan ternyata yang paling mempengaruhi adalah IN ya dengan 588 transaksi dengan tingkat kepengaruhannya. Kalau dari sisi transaksinya, dari sisi jumlah transaksi 76%, kalau dari sisi material itu sebesar 89%. Ya, sisi material itu ini ya, nilai materialnya ya.
gitu. Jadi fix ini dua-duanya paling besar ya, karena bisa jadi nanti sebenarnya bisa jadi datanya nanti dari sisi transaksi datanya lebih banyak. Misalkan nanti tiba-tiba IN-nya besar tapi nilai nilai materialnya kecil ya, itu tidak perlu terlalu juga dihiraukan. Tapi kalau ini kan dua-duanya balance ya gitu ya, sama gitu ya, pengaruhnya sama dari sisi jumlah data, eh, aktivitas transaksi maksud saya, dari sisi material imaterial datanya, itu data ekonomisnya juga sama ya, pengaruhnya besar gitu ya. Kalau kita perhatikan kan ini totalnya hanya 580 sekian ya. Untuk IN-nya saja sudah 500 ya, 25 ya, 80%-nya kan gitu ya. Jadi dibayangkan kalau misalnya transaksi ini mengalami kemacetan pembayaran piutang, ini tentu akan mempengaruhi operasional perusahaan. Oleh karena itu, tindakan apa yang perlu dilakukan perusahaan ya, tentu harus menyamaratakan ya, jangan sampai terlalu besar di beberapa jenis piutang ya, karena biar kan kan logikanya tentu setiap tipe punya perusahaan punya masa jatuh tempo kan gitu ya, sehingga nanti kalau merata ya minimal nanti ada bisa saling menutupi lah gitu ya, kemungkinan untuk piutang tak tertagihnya jadi apa ya, jadi bisa lebih rendah lah kalau menurut saya gitu ya, karena kan jumlahnya bisa diratakan gitu ya, dibalanskan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi simpel sekali ya. Jadi fungsinya untuk itu, ataupun juga bisa analisis ini bisa kita cari untuk mengecek ya, mengecek apa ya istilahnya ya, istilahnya anomali keanomalian data ya, misalkan ya seperti inilah sederhananya ya. Ini ada nomor transaksi kan, satu logikanya satu nomor transaksi adalah satu piutang kan gitu ya. Eh, Harusnya sih nggak ada nomor transaksi yang sama harusnya ya, karena kan piutangnya pasti kan satu ya. Beda piutang beda lagi kan. Nah, kita bisa saja melakukan analisa sederhana ya. Sebenarnya kalau dilihat dengan gini aja udah ketahuan ya, ada empat, ada tiga. Nah, tapi seberapa banyak sih yang sama kan gitu ya. Terus di jenis mana yang samanya kan gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan analisa pakai yang tadi analyze classifier tadi, cuma kita gunakan nomor, ini kita pilih mon. Oke. Nah, ini ya ternyata di sini nih. Nah, ya. Kalau kita lihat ini nih sebagai data yang cukup anomali ya, ada transaksi satu, tapi transaksinya ini transaksi piutang satu ini sampai 115 kali kan. Nah ini perlu di bahan apa ya, jadi bahan bahan feedback ya, apa yang terjadi ya di transaksi-transaksi ini gitu ya, yang nilainya fantastis gitu ya, jumlah transaksinya gitu ya, harus dilihat lebih lanjut lah seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi analyze cluster kurang lebih seperti itu ya fungsinya ya. Oke, nah selanjutnya untuk latihan sesi 3 ini saya tidak meminta Anda untuk mengerjakan di ACL ya. Tapi Anda silakan kerjakan nanti di apa namanya? Excel ya. Nah, ini nanti dikumpulkannya ya seperti biasa dari tanggal 8 Agustus sampai 14 Agustus maksimal jam 21.30 satu minggu ya. Filenya ada di sini ya. Eh, ini saya coba edit dulu lah ya biar muncul perintahnya. Oke, returns. Nah, ini ya. File piutangnya bisa di-download di file material, yaitu piutang SLS. Berarti Anda bisa buka ke sini. Nah, ini ya yang dipakainya. Nah, isinya apa? Ini udah saya download sebelumnya. Biar nggak perlu download lagi ya. Nah, ini ya piutang ini. Isinya adalah file Excel. Eh, saya ingin bukan ngetes ya, tapi saya pengen tahu kemampuan formula Anda di Excel seperti apa gitu ya. Nah, ini silakan Anda lengkapi data-data yang kosong di sini. Ini juga nggak terlalu sulit sebenarnya. Cuma saya pengen tahu seperti apa gitu ya. Eh, Syarat-syaratnya ada di sini. Contoh misalkan untuk nyari syarat pembayaran ada di sini ya. Ini untuk nyari syarat pembayaran. Kemudian untuk nyari jenis pelanggan ada di sini juga. Ini jenis pelanggan. Kemudian untuk nama pelanggan ada di tabel ini. Ini tabel pelanggan. Kemudian ini jatuh tempo ada di sini ya. Jatuh tempo 45, 60, 30 begitu. Kemudian potongan juga ada di sini.
Ini potongannya 3%, 2%, ya, tergantung dengan nilainya, jumlah bayar, lama tunggakan, dan jumlah tagihan ada semuanya di sini. Silakan Anda kerjakan, gunakan kemampuan Excel Anda yang sudah Anda pelajari, ya. Kemampuan silakan dicoba saja, tidak perlu takut salah, ya. Harapan saya Anda semuanya yang kelas sekarang bisa mengerjakan, ya, karena ini akan membantu nilai UTS dan nilai UAS Anda ketika nanti nilai UTS dan UAS Anda jelek, gitu ya. Dan nanti nilai tugas ini kan akan saya akumulasi, ya, sebagai nilai tambah. Jadi kalau Anda nggak ngerjain, nggak ngumpulin, pembaginya tetap sama, ya. Tapi yang dibaginya kan hilang berarti, ya, gitu. Jadi silakan ini terus kembali ke kemauan dan ke apa ya, ke keinginan Anda lah, gitu ya. Karena kita nggak ketemu di kelas, saya nggak bisa punya cara untuk memastikan gitu ya, Anda mengerjakan, ya. Jadi ini kembali ke pribadi Anda masing-masing. Silakan ukur aja sendiri, ya, apa Anda cukup dewasa untuk apa namanya istilahnya, oh, memenuhi kewajiban Anda di mata kuliah saya, gitu ya. Kalau misalkan, Pak, saya sibuk ini, itu terserah Anda, kembali lagi ke Anda, nanti resiko ditanggung Anda sendiri. Saya tidak akan memaksa, gitu ya. Tapi kalau nanti Anda proses karena nilainya jelek, itu, ya, kalau Anda tugas nggak masuk, kuis nggak masuk, saya nggak akan kasih apa ya, toleransi. Kecuali kalau misalnya nilai masih jelek, sekalipun tugas, kuis masuk semua gitu ya, lengkap, tapi nilai masih jelek, mungkin akan saya kasih toleransi, ya. Tapi kalau effortnya Anda juga nggak ada, ya ngapain saya kasih toleransi? Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, itu untuk sesi 3 itu dulu, ya. Mungkin kita akan lanjut lagi nanti di sesi 4 mengenai analisa data yang kedua. Saya akan coba lanjutkan ke fitur-fitur analisa data yang selanjutnya. Baru nanti kita coba juga studi kasus yang lain, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau masih bingung boleh di Japri saja atau mau di grup juga boleh, terserah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.